Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan materi tentang bagaimana hidup menyenangkan hati Allah. Arti kata menyenangkan berarti membuat seseorang merasa berbahagia, puas, atau gembira. Kata ini dapat digunakan di dalam berbagai konteks seperti yang pertama adalah perasaan. Ada sesuatu yang membawa kebahagiaan atau kesenangan. Contohnya suasana liburan yang menyenangkan. Yang kedua adalah tindakan, melakukan sesuatu untuk membuat orang lain bahagia. Contohnya anak itu berusaha menyenangkan hati orang tuanya. Yang ketiga adalah spiritual, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan agar berkenan di hadapannya. Contohnya hidup di dalam kebenaran yang menyenangkan hati Allah. Jadi kata menyenangkan berhubungan dengan kebahagiaan, kenyamanan, dan kepuasan dalam berbagai aspek kehidupan. Menyenangkan hati Allah berarti hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menaati firman-Nya. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah. Yang pertama adalah mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tertulis pada Matius 22 ayat 37. Menyembah Allah dengan beribadah, dengan sungguh-sungguh berdoa, membaca firman-Nya, dan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam ketaatan dan kekudusan. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seperti tertulis pada Yohanes 14 ayat 15. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Dengan cara menghindari dosa, menjalani hidup yang benar, dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Yang ketiga adalah mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tertulis pada Matius 22 ayat 39. Menolong orang lain, mengampuni dan hidup di dalam damai dengan sesama. Layanilah Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Menggunakan talenta dan waktu kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Yang keempat adalah rendah hati dan bersyukur. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayat 10. Masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Rendah hati berarti tidak sombong, bersyukur dalam segala hal, dan selalu mengandalkan Tuhan. Yang kelima, melakukan kehendak Tuhan dan melayani. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, seperti tertulis pada Matius 28 ayat 19. Menggunakan talenta untuk melayani Tuhan dan orang lain, baik di dalam gereja maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam adalah beriman dan berserah kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Mempercayai Tuhan di dalam segala keadaan dan tetap setia di dalam iman. Yang ketujuh, dengan cara memuji dan menyembah Allah. Memuji Allah dengan nyanyian dan musik. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1-2. Menyanyikan lagu pujian dan penyembahan dengan hati yang tulus, menggunakan alat musik atau suara kita untuk memuliakan Tuhan. Sebagai kesimpulannya, ketika kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan berkenan atas hidup kita dan memberikan berkat serta damai sejahtera baik di bumi maupun di surga. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, materi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.